Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Isna Afif Nurain MPD selaku dosen mata kuliah Praktikum Mikrobiologi Terapan dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, yaitu pada pertemuan kali ini, pada mata kuliah Praktikum Mikrobiologi Terapan, kita akan membahas tentang pengamatan pada jamur. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu perkenalkan, saya Ulia Sofiana dengan NIM belakang 049 dan rekan saya Dwi Ilham Fadilah dengan NIM belakang 104. Tentunya sudah kita ketahui bahwa ilmu yang mempelajari tentang jamur yaitu dinamakan mikologi. Jamur juga dapat disebut dengan fungi. Jamur menurut beberapa pustaka masih dimasukkan ke dalam tumbuh-tumbuhan yaitu yang disebut dengan Psalophyta. Dunia jamur ini merupakan salah satu bentuk khasanah hayati yang besar dengan spesiesnya yaitu 500.000 sampai 100.000 spesies. Nah, masuk ke pengertian dan sifat umum jamur. Fungi adalah mikroorganisme tidak berklorofil, berbentuk hifa atau sel tunggal, eukariotik, berdinding, sel dari kitin atau selulosa, bereproduksi seksual dan aseksual. Sebagian besar tubuh fungi terdiri dari benang-benang hifa yang saling berhubungan menjalin semacam jala yaitu miselium. Nah, di sini ada gambar tempe. Pada putih-putih di tempe ini merupakan salah satu contoh hifa pada jamur yang ada pada tempe. Baik, selanjutnya yaitu ciri-ciri jamur. Ciri-ciri jamur diantaranya yaitu tubuh berupa talus, tubuh bersel satu atau bersel banyak yaitu berupa hifa yang membentuk miselium. Hifa ada yang bersekat dan ada yang tidak bersekat. Telah mempunyai inti atau eukariotik. Kemudian hidup secara heterotrof yaitu dengan cara saprofit atau parasit. Tidak membentuk endospora, kemudian berkembang biak secara vegetatif yaitu dengan cara membelah diri, fragmentasi, tunas, dan spora. Spora ada yang berdinding tebal dan ada yang tidak berflagel, ada yang berflagel, dan yang berkembang biak generatif yaitu konjugasi. Habitat jamur ini tempat yang sedikit ber-pH asam atau lembab basah dan tidak terkena cahaya matahari langsung. Tetapi jamur juga ada yang dapat hidup menyesuaikan di lingkungan mana saja. Bahkan ada yang hidup di gurun pasir. Nah, ini ada gambar yaitu tentang jamur. Sel di sini, sel di sini, hifa di sini, miselium di sini. Oke, lanjut selanjutnya yaitu penggolongan jamur. Jamur terbagi dalam dua golongan yaitu yang uniseluler disebut kamir. Contohnya yaitu Saccharomyces cerevisiae seperti ini. Kemudian multiseluler disebut kapang. Contohnya Aspergillus fumigatus. Nah, gambarnya seperti ini. Penggolongan yang kedua yaitu jamur juga terbagi dalam dua golongan berdasarkan ukuran, yaitu yang pertama secara mikrofungi, merupakan jamur yang strukturnya hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Yang kedua yaitu makrofungi, yaitu jamur yang membentuk tubuh buah yang terbagi lagi dalam dua golongan, yaitu jamur-jamur yang dapat dimakan atau disebut edible mushroom. Contohnya yaitu jamur tiram dan jamur kuping atau jamur lain-lain yang dapat dimakan.
Kemudian dan jamur-jamur beracun, yaitu contohnya Amitabolides, Rosula emetica, dan lain-lain. Nah, di sini ada dua gambar, yaitu ini adalah contoh gambar dari jamur tiram yang biasa kita konsumsi. Nah, yang sebelahnya ini adalah contoh jamur beracun. Jadi, ini jamur yang mematikan. Klasifikasi fungi. Jamur yang penting dalam kesehatan ada 4 filum atau fungi dapat dibedakan menjadi 4 divisi, yaitu diantaranya yaitu yang pertama Zygomicota. Zygomicota ini reproduksi seksual dengan gamet dan reproduksi aseksual dengan pembentukan Zygospora. Contohnya yaitu untuk dalam pembuatan tape. Yang kedua yaitu Ascomycota. Reproduksi seksualnya dalam kantong atau saccus disebut ascus dengan menghasilkan ascospora. Contohnya yaitu untuk pembuatan kecap. Yang ketiga yaitu Basidiomycota. Reproduksi vegetatifnya dengan Conidia, sedangkan generatifnya yaitu dengan Basidiospora. Contohnya yaitu jamur marang, jamur kuping. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu Deuteromycota. Deuteromycota ini merupakan kelompok jamur yang belum diketahui reproduksi generatifnya. Dan Deuteromycota ini termasuk jamur yang paling patogen. Jamur ini termasuk fungi imperfect atau belum sempurna dikarenakan belum diketahui reproduksi generatifnya. Contohnya jamur ini yaitu penyebab kutu air atau panu. Selanjutnya yaitu dampak dan manfaat dari jamur. Dampaknya yaitu seperti pada Aspergillus dan Phytophthora yaitu berupa penyakit. Dan manfaatnya yaitu ada pada makanan dan obat. Makanan itu dapat seperti rhizopus, yaitu bisa seperti tempe yang kita konsumsi. Kemudian kalau obat itu ada Panicillium. Nah, ini gambarnya. Panicillium ini merupakan jamur yang sebagai antibiotik. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita akan melakukan simulasi praktikum yaitu tentang pengamatan mikroskopis fungi atau pengamatan pada jamur. Pengamatan yang akan kita lakukan yaitu pengamatan yang ada pada jamur tempe, jamur nasi, dan jamur roti. Tujuannya antara lain yaitu yang pertama, agar mahasiswa dapat mengetahui dan mampu membuat sediaan segar atau preparat basah jamur yang berasal dari jamur tempe, jamur nasi, dan jamur roti. Yang kedua yaitu agar mahasiswa dapat mengetahui dan membedakan bentuk tubuh fungi di bawah mikroskop pada pengamatan jamur tempe, jamur nasi, dan jamur roti. Dan yang ketiga yaitu agar mahasiswa dapat mengetahui dan melihat bentuk hifa dan spora beberapa fungi pada jamur tempe, jamur nasi, dan jamur roti. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini, pertama kita menggunakan mikroskop, lalu yang selanjutnya kita menggunakan pipet tetes, lalu yang berikutnya ada kaca benda atau optic glass dan juga kaca penutup atau cover glass, lalu yang selanjutnya ada silet atau cutter dan juga pinset, lalu ada cawan petri dan juga tusuk gigi, lalu yang terakhir ada tisu. Bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini yaitu pertama ada tempe busuk, nasi basi, roti berjamur dan juga aquadis. Langkah kerja yang akan kita lakukan pada praktikum ini yaitu pertama kita siapkan dulu alat dan bahan yang akan kita gunakan. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya yaitu kita siapkan dulu mikroskop dan juga lain sebagainya agar lebih mudah saat
kita melakukan praktikum. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita siapkan mikroskop yang akan kita gunakan. Kita gunakan mikroskop karena sampel itu berukuran sangat kecil, jadi bila mana kita lihat dengan mata telanjang kita tidak akan bisa. Jadi kita membutuhkan mikroskop. Lalu langkah selanjutnya yaitu mengatur masuknya cahaya dalam tubus. Kita atur cahaya sedemikian rupa agar nanti kita nyaman dalam mengamati sampel. Lalu yang selanjutnya kita siapkan sediaan preparat dari jamur yang akan kita amati. Pertama kita ambil dulu kaca benda atau objek gelas, lalu kita ambil sampel dari tempe busuk sebagai sampel pertama, lalu sampel kedua ada nasi basi dan juga roti berjamur. Kita ambil menggunakan bantuan tusuk gigi, lalu kita letakkan di atas objek gelas. Lalu setelah itu diteteskan dengan air steril atau juga aquades menggunakan pipet tetes di atas bahan tersebut. Lalu tutup preparat dengan kaca penutup secara perlahan dengan membentuk sudut 45 derajat pada salah satu sisi kaca benda atau objek gelas. Usahakan dalam penutupan tersebut tidak timbul gelembung udara pada saat penutupan ya. Hal ini diusahakan dengan beberapa cara, antara lain pertama kita pegang kaca penutup dengan posisi 45 derajat terhadap kaca benda atau objek gelas. Sentuhkan tepi bawah kaca penutup atau cover gas pada permukaan medium dan perlahan-lahan rebahkan sehingga kaca penutup terletak di atas kaca benda atau objek gelas. Lalu selanjutnya kita mengatur jarak lensa dengan sedian atau papat jamur. Kita atur sedemikian rupa agar kita nyaman dan juga jamur tersebut atau sampel terlihat dengan jelas. Pada praktikum ini ada beberapa hal yang harus perlu diperhatikan, yaitu pertama ada hifa. Kita lihat adakah hifanya atau tidak, lalu kita lihat bentuknya juga yang dimana bersekat atau shafted atau juga tidak bersekat atau shafted, juga bernodul atau berhizoid atau juga berspiral. Lalu yang selanjutnya kita amati atau kita perhatikan pada pengetahuan mikroskopis pada kali ini, yaitu bentuk spora. Bentuk spora tersebut adakah bulat, lonjong, bulan sabit atau lain sebagainya. Lalu juga kita lihat adakah sporanya atau tidak dan juga jenis kelaminnya, yaitu ya aseksual ataupun seksual, yang kita juga harus perhatikan ya. Lalu selanjutnya yaitu ada conodial head. Lalu yang selanjutnya itu juga ada talus. Nah, di sini kita sudah menyediakan tabel hasil pengamatan yang dimana di sini ada dua tabel yang dimana atas dan juga bawah. Yang atas kita gunakan untuk mengecek apakah ada atau tidaknya seperti hifa, spora, bentuk spora, conodial head atau juga talus. Lalu untuk yang bawah kita gunakan sebagai kita menggambar ulang hasil pengamatan yang kita amati tadi dengan tangan ya, dengan kaki, dengan tangan karena aku pakai kaki susah, dengan tangan ya. Jadi kita gambar ulang pada tabel tersebut. Baik, selanjutnya yaitu yang terakhir pada hasil pengamatan. Yang pertama yaitu pada jamur tempe atau Rhizopus oryzae. Di sini terlihat ada hifa, ada sporangiovor, ada spora, dan ada sporangium. Kemudian pada jamur roti atau Rhizopus stolonifer, di sini ada sporangiovor, kemudian ada stolon, rhizoid, dan ini ada spora dengan panjang kira-kira 0,2 mm. Dan yang terakhir yaitu pada jamur nasi atau Aspergillus oryzae. Di sini terlihat ada hifa dan ada spora.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, setelah ini akan ada beberapa contoh video praktikum tentang pengamatan pada jamur agar kita dapat lebih mudah memahami dalam pengamatan pada jamur ini. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekeliruan, mohon kritikannya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan praktikum kali ini adalah untuk mengetahui struktur jamur tempe. Alat dan bahan. Ada tempe, kaca objek dan kaca penutup, air, jarum, mikroskop. Cara kerja: teteskan air pada kaca objek dengan menggunakan pipet. Ambil jamur pada permukaan tempe yang sudah dibusukkan terlebih dahulu dengan menggunakan jarum. Kemudian, agar tidak menggumpal, gunakan jarum untuk meratakannya. Lalu tutup menggunakan kaca penutup dengan posisi awal kaca penutup 45 derajat terhadap kaca objek. Usahakan tidak terdapat gelembung udara. Letakkan preparat pada meja mikroskop. Kemudian nyalakan lampu dan atur posisi preparatnya. Aturlah sampai tepat di atas lensa objektif. Agar objek terlihat jelas, atur dengan pemutar halus atau pemutar kasar. Kemudian cari objek dengan memutar skru pengeras pada meja preparat hingga terlihat jelas. Berikut adalah struktur dari jamur tempe. Tujuan pengamatan saya adalah untuk mengetahui struktur dari jamur pada roti. Di sini ada alat dan bahan. Alatnya itu ada glass finger, ada pipet tetes, ada kaca preparat, ada jarum pentul. Langkah-langkahnya, pertama kita ambil jamur yang ada pada roti. Lalu kita taruh di kaca preparat. Setelah itu kita ambil air secukupnya, hanya 1 tetes. Lalu kita amati di mikroskop. Lalu kita atur